Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Majelis Taklim Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kaki kita pada malam hari ini ke tempat majelis ilmu mudah-mudahan menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala macam dosa dan maksiat yang telah kita perbuat, dan kita berharap pulangnya kita dari tempat ini Allah taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wal yakun min tasbihatika wa adhkarika 10 kalimatin. Halaman 29. Udah ketemu belum? Wal yakun, dan hendaknya adalah min tasbihatika, dari tasbihnya kamu, wa adhkarika, dan zikir-zikirmu, asyra kalimatin, 10 kalimat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menganjurkan kepada kita agar hendaknya kita membagi daripada tasbih dan zikir-zikir yang kita baca setelah sholat subuh. Setelah minggu lalu dikatakan dan telah kita bahas bahwa adanya pembahagian tugas dari waktu yang kita punya setelah sholat subuh itu dengan 4 tugas. Yang pertama, tugas itu adalah kita isi dengan kita berdoa. Kemudian yang kedua dengan zikir-zikir dan tasbih. Yang ketiga, tugas itu kita isi dengan kita membaca Al-Quran. Dan yang keempat, dengan kita merenung, bertafakur. Adapun tugas kita yang kita isi dengan zikir dan juga tasbih, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita membagi tasbih dan zikir-zikir ini kepada 10 bagian. Ihdahuna, yang pertama kata Imam Ghazali, adapun zikir yang kita baca atau yang kita ucapkan setelah sholat subuh itu kalimat La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah.
Lahul mulku, baginya kerajaan, yaitu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu, dan baginya pujian. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, yang mematikan. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Wa huwa, dan adapun Allah, hayyun, yang maha hidup. La yamutu, tidaklah mati. Biyadihil khairu, di tangannya segala kebaikan. Wa huwa, dan adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, yang berkuasa. Itulah zikir atau tasbih yang pertama kali kita baca menurut pembahagian dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah kalimatnya berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama dibaca. Atsaniyatu, adapun yang kedua, apa kalimatnya? Berbunyi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, al-maliku, yang memiliki kerajaan. Al-maliku, yang memiliki kerajaan. Al-haqqu, kebenaran. Al-mubinu, yang lurus. Itu yang dibaca. Yang kedua adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Al-Malik, Allah yang maha memiliki segala kerajaan. Artinya Allah memiliki kuasa. Al-Haqqu, yaitu kebenaran. Allah yang selalu dan memiliki kebenaran. Al-Mubinu, maknanya adalah al-mudhir lis-siratil mustaqim. Hanya Allah lah yang menampakkan jalan yang lurus. Al-Mubin. Ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga, zikir yang dibaca setelah sholat subuh. La ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, al-wahidu, yang maha esa, al-qahharu, yang maha gagah, rabbus samawati, Tuhan yang memiliki langit, wal ardi, dan bumi, ai Tuhan yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara langit dan bumi, di antara keduanya. Al-Azizu, yang maha gagah, Al-Ghafaru, lagi maha mengampuni. Itu zikir yang ketiga yang kita hendaknya baca. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar.
Allah Al-Ghaffar. Allah demen ngampunin dari dosa-dosa hambanya, maksiat yang hambanya lakuin. Allah Maha pengampun. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan hambanya. Maka jangan bosan-bosan bagi kita untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang keempat. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdu, dan segala pujian lillahi, bagi Allah. Wala ilaha, dan tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Maha tinggi lagi maha mulia. Azim, agung, mulia. Maha agung, Allah maha besar. Ini kalimatnya, atau yang biasa kita kenal dengan kalimat ini adalah al-baqiyatus sholihat, yang dikenalkan dengan atau masyhur dengan kalimat al-baqiyatus sholihat. Isinya subhanallah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dalam riwayat lain dikatakan ditambah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisu, adapun yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Subuhun, yang maha suci, kudus, yang maha bersih. Bersih dari segala macam kekurangan, suci dari segala macam aib dan cacat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subuhun kudusun rabbul malaikati, Tuhannya malaikat, waruhi, dan ruh. Siapa yang dimaksud ruh? Apa yang dimaksud dengan ruh? Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh, kata Al-Imam Asy-Syaikh Syarbini, ruh di sini adalah maksudnya malaikat Jibril. Tuhannya malaikat dan malaikat Jibril. Atau dikatakan pula ar-ruh itu adalah beberapa malaikat yang kepalanya ada di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kakinya dekat dengan langit ketujuh. Yang malaikat-malaikat ini dia punya 1000 kepala, dan dari satu kepalanya itu lebih besar daripada dunia. Dan di setiap kepalanya ada 1000 wajah, dan di setiap satu wajah ada 1000 mulut, dan di setiap satu mulut ada 1000 lisan, ada 1000 lidah, yang mana lisan dan lidah masing-masing malaikat itu senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di setiap lisan yang memuji Allah itu keluar ada 1000 macam kalimat tasbih, ada 1000 macam kalimat pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu malaikat ciptaan Allah sebegitu indahnya, ya. Maka dibaca kalimatnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. As-sadisatu, yang ke-6,
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan segala puji bagi Allah. Subhanallahil azimi, maha suci Allah yang maha agung. Al-azim, yang maha agung. Itu kalimat yang ke-6. As-sabi'atu, adapun kalimat yang ke-7. Apa bunyinya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullah, aku memohon ampun pada Allah al-azima, yang maha agung, alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan Dia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Wa as'alu, dan aku meminta kepada Allah. Wa as'alu, dan aku meminta kepada Allah at-taubata, akan taubat, wal maghfirata, dan ampunan. Yang ke-7 kalimat yang dibaca adalah kalimat istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah, kita minta taubat, kita minta ampunan Allah. Allah yang maha hidup, kita minta dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Ya, baca istighfar. Kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaminatu, adapun yang ke-8. Adapun yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sering kita baca bukan? Sering apa kagak? Kadang-kadang baca ya. Yang ke-8 nih. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, lima a'taita, bagi apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang menghalangi bagi apa-apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang memberi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang memberi. Lima mana'ta, bagi apa-apa yang Kau halangi. Lima mana'ta, bagi apa-apa yang Kau halangi. Wala radd, dan tidak ada yang menolak. Wala radd, dan tidak ada yang menolak. Lima qadaita, bagi apa-apa yang Kau putuskan, yang Kau tetapkan. Wala yanfa'u, dan tidak ada yang memberi manfaat, dan tidak ada yang memberi manfaat. Dzal jaddi, akan orang yang memiliki kekayaan. Al-jadd itu artinya bisa kaya, kekayaan, bisa kemuliaan. Dzal jaddi, akan orang yang memiliki kekayaan atau kemuliaan. Minka, darimu, al-jaddu, kekayaan itu. Artinya nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah ngeberi. Nggak ada yang bisa memberikan kalau Allah sudah menghalangi. Itu dibaca tuh. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada yang berguna daripada kekayaan itu, sesuatu kemuliaan itu, kepada orang-orang yang kaya itu sendiri, melainkan kekayaan itu, kemuliaan itu hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'atu, adapun yang ke-9. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Sholawat yang ke-9.
Yang kesembilan yang dibaca adalah sholawat. Allahumma ya Allah sholli, limpahkanlah rahmat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah sholli, limpahkanlah rahmat. Sholawatnya Allah itu rahmat. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan kepada para sahabat Nabi Muhammad, wasallim, dan limpahkan juga kesejahteraan. Al-ashiratu, adapun yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru, yang tidaklah memberi mudarat, yang tidaklah memberi mudarat, ma'asmihi, dengan berkat namanya, dengan berkat nama Allah. Syai'un, oleh sesuatu, syai'un, oleh sesuatu, fil ardi, di bumi, wala fis samai, dan tidak juga di langit. Wala fis samai, dan tidak juga di langit. Wa huwa, dan adapun Allah, as-sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itulah ke-10 yang hendaknya bagi kita membagi kalimat-kalimat tasbih dan zikir kita setelah sholat subuh. Kata Imam Ghazali ada 10 bagian. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai tadi. Yang kedua, yaitu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-baqiyatus sholihat, itu namanya. Ya, al-baqiyatus sholihat. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang keenam, kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, man qala subhanallahi wa bihamdi, siapa orang yang membaca atau mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam bagi dirinya nakhlatun, satu pohon korma, fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kita mengucapkan tasbih subhanallahi wa bihamdi. Dapat tanaman satu pohon korma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baca itu tasbih itu. Kalau tasbih itu kan dia ada tingkatannya itu. Dari subhanallah itu tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih cakep, subhanallah wa bihamdih. Kemudian yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah yang pertama, yang kedua subhanallah bihamdi, yang ketiga subhanallahil azim, yang keempat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kelima subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tingkatan kalimat tasbih. Yang kelima paling cakep tuh, paling utama. Ya. Kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi aja udah dapat satu pohon korma. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang lain daripada kalimat tasbih tersebut? Masya Allah. Dibaca sering-sering.
Kalau lagi apa-apa sering banget ucap subhanallah. Yang lihat sesuatu subhanallah. Jangan yang lain-lain dikata. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tukarriru, kamu mengulang-ulang kulla wahidatin, setiap satu kalimat, min hadhil kalimat, dari kalimat-kalimat ini, imma mi'ata marratin, adapun 100 kali. Tukarriru, mengulang-ulang kamu, kulla wahidatin, setiap satu kalimat, min hadhil kalimati, dari kalimat-kalimat ini, imma mi'ata marratin, adapun 100 kali, au sab'ina marratan, atau 70 kali, au asyra marratin, atau 10 kali. Diulang-ulang sama kita. Setiap satu kalimat bikin 100 kali. Yang kalimat pertama tadi tahlil 100 kali, kemudian tasbih, ada istighfar, ada sholawat, masing-masing 100 kita bikin. Kalau kagak keburu bikin 70, masing-masing 70 kali, masing-masing 70 kali. Kalau kagak juga masing-masing 10 kali. Ya. Kalau kita bikin masing-masing 10 kali, cuman dibaca semuanya daripada 10 itu, 10 kalimat kita bikin 10 kali 10 kali, itu lebih afdol. Ya, karena itu dijumlahin masing-masing semuanya bisa jadi 100 juga. Itu lebih afdol daripada baca atu-atu 100, besok baca 100, besok baca 100. Lebih afdol dibaca semuanya segambreng 10 itu 10 kali 10 kali, yang dijumlahin semuanya adalah 100. Ya kalau kagak baca 3, kalau kagak buru juga atu, ya Allah kebangetan banget 1 kali sekali itu. Wahua, dan adapun 10 tuh, aqalluhu, paling sedikitnya, liyakuna, supaya adalah al-majmu', yang dikumpulkan, mi'atan, sebanyak 100. Itu lebih afdol. Kalau kita baca 10 kali 10 kali, itu paling sedikit, tapi kalau dikumpulin jadi 100. Kalau dibaca semuanya, dibaca yang kalimat pertama sampai kalimat 10 masing-masing 10 kali jadi 100. Walazim, dan lazimkan olehmu, hadhil azkar, zikir-zikir ini, wala tatakallam, dan janganlah kamu berbicara, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Lazimin nih kalimat-kalimat zikir ini. Yang tadi tuh udah kita sebutin atu-atu. Dan jangan, kata Imam Ghazali, jangan bicara, jangan ngomong, jangan ngucap apapun kecuali zikir ini qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Fafil khabari, karena di dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, anna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismaila ala nabina wa alaihi assalatu wassalam. Karena di dalam hadis dikatakan, dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya anna dzalika, bahwa yang demikian itu, yang kalimat-kalimat tadi itu, yang kalau kita baca nih zikir, kalimat tasbih, tahlil, istighfar, sholawat, kita dawamin ini, afdolu, lebih utama, min i'taqi thamani riqabin, daripada memerdekakan thamani riqabin, 8 orang budak. Afdolu min i'taqi thamani riqabin, lebih utama daripada memerdekakan 8 orang budak. Min waladi Ismaila, budak dari keturunan Nabi Ismail. Emang ada budak keturunan Nabi Ismail? Hah? Nabi Ismail kan keturunannya orang-orang mulia. Kenapa disebut budak? Maksud dan tujuan hadis ini menunjukkan bahwasanya
ziyadatil fadilah, nambahnya keutamaan. Bahwasanya orang yang ngelakuin, ngerjain, membaca bacaan kalimat-kalimat ini itu memiliki keutamaan yang luar biasa, sampai-sampai diibaratkan, diberikan isyarat sebebasin budak keturunan Nabi Ismail. Itu sebagai ziyadatul fadilah, nambahnya fadilah, keutamaan bagi orang yang melakukan amalan ini. Bukan berarti Nabi Ismail keturunannya budak semua, kagak. Cuman ini sebagai kiasan, ini sebagai gambaran bahwa orang yang begitu bisa ngebebasin, artinya lebih utama daripada ngebebasin budak. Sekalipun budaknya itu modelannya budak keturunan orang yang mulia gitu. Ya, baca kalimat-kalimat ini. Biar kata dikit ya Bang Adi sambil jagain bensin, subhanallah wa bihamdi. Pagi-pagi ya alhamdulillah istighfar banyakin. Mang Ono lagi masang CCTV, banyakin astagfirullah. Apalagi masang CCTV-nya di Mangga Besar mulu, astagfirullah bacanya. Emang apa Mangga Besar? Iya. Lanjutin, duit yang banyak nah. Ini aku bermaksud. Maksudnya Imam Ghazali nih, al-istighala, bahwa menyibukkan diri bidzalika, dengan yang demikian itu, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, min ghairi an yatakhallalahu kalamun, dengan tanpa menyela-nyela pembicaraan. Menyibukkan diri kita dengan kalimat-kalimat itu tanpa disela-sela dengan pembicaraan yang lain, tanpa disusupin omongan-omongan yang lain. Udah kalimat zikir itu aja dibaca, tasbih itu aja dibaca. Itu utamanya, fadilahnya lebih baik daripada memerdekakan 8 orang budak dari keturunan yang mulia sekalipun. Masya Allah. Ya, ini kitab bimbingan buat kita, arahan buat kita, supaya kita jangan sampai pagi-pagi kita diisi sama yang kagak-kagak. Pagi-pagi udah diisi sama dosa, pagi-pagi udah diisi sama maksiat. Tapi pagi-pagi diisi dengan kalimat zikir, kalimat tasbih, kita muji Allah, kita istighfar, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini lebih utama. Bahkan Nabi menyukai ini, ya, lebih menyukai ini daripada apa? Daripada terbitnya matahari. Ya, ini keutamaannya. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngingetin kepada kita nih, uzkurni ba'da sholatil fajr. Ingatlah aku setelah sholat subuh, sa'ah, meskipun 1 jam. Dan juga wa ba'da sholatil asar, dan setelah sholat asar meskipun 1 jam. Akfika ma bainahuma, aku akan memberikan kecukupan, gitu, kata Allah, kepada orang tersebut di antara kedua waktu itu. Jadi kalau kita ingat Allah nih, di waktu setelah subuh sama setelah asar, Allah berikan kita kecukupan, baik dari segi rezeki, kehidupan kita, berkahnya kita, kebahagiaan, ketenangan, Allah berikan bagi kita kecukupan. Jadi kagak pernah kita kelihatan susah, gak pernah kita kelihatan sulit, ya muka ditekuk-tekuk cemberut, kita pagi-pagi mau ngapain? Kita bawa senang hidup kita karena pagi-pagi kita udah ingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, segitu aja dulu. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.